Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sebelumnya kami dari Unitri TV ingin bertanya-tanya aja berbincang-bincang dengan Bapak Prof. Bani tentang 50 tahun mengabdi di dunia pendidikan. Boleh nih Pak diceritakan kapan awal mula Prof. Bani berkecimpung di dunia pendidikan? Oke ya, ini pertama saya ucapkan selamat kepada adik-adik atau anak-anak saya dari Unitri TV atas segala kegiatannya yang luar biasa ya, luar biasa. Oke, kalau ditanya kapan mulai berkecimpung di dunia pendidikan ya, karena pada waktu itu tenaga kependidikan itu apakah sarjana segala macam itu sangat sedikit ya, maka begitu lulus sarjana muda, jadi dulu itu sistem pendidikannya ada di perguruan tinggi itu ada 3 ijazah ya, tingkat propadus, tingkat persiapan itu ada ijazahnya, dan ijazahnya laku untuk melamar kerja. Kemudian sarjana muda itu 3 tahun, itu juga dapat ijazah sendiri, yang itu juga bisa untuk melamar pekerjaan. Nah, kemudian tingkat sarjana, jadi ada 3 ijazah. Saya itu ada 3 ijazah ya. Nah, kemudian setelah lulus tingkat persiapan ya, maka saya masuk perguruan tinggi tahun 1969, lulus tingkat persiapan tahun 70. Nah, setelah itu jadi asisten luar biasa ya, jadi asisten luar biasa ya, yang hanya membantu ya, praktikum dan lain sebagainya ya. Kemudian pada tahun 72 saya lulus sarjana muda. Nah, karena belum ada atau sedikit sekali insinyur pada waktu itu ya, saya langsung membantu mengajar di UPN Veteran Surabaya ya, jadi Universitas Pembangunan Nasional Veteran yang pada waktu miliknya Departemen Hankam. Sekarang sudah jadi perguruan tinggi negeri ya. Itu kemudian pada bulan Juli tahun 72 saya diangkat menjadi asisten tetap di Universitas Brawijaya, jadi sudah mendapatkan gaji dari Universitas Brawijaya. Walaupun namanya asisten, tapi karena pada waktu itu insinyur tenaga di Universitas Jaya Fakultas Pertanian itu hanya 5 atau 6 orang, maka asisten juga sudah mulai mengajar, memberi kuliah. Jadi kalau dihitung 50 tahun ya sebenarnya sudah, kalau dari 72 ya sudah 50 tahun lebih ya. Kemudian baru tahun 74 lulus insinyur sarjana jadi dosen, langsung jadi dosen, diangkat. Kebetulan kok pas lulus ada lowongan pekerjaan dosen, ngelamar, diterima, sehingga kalau dihitung 50 tahun ya mulai tahun 74 sampai 2004, tapi kalau dihitung mulai tahun 2072 sudah 52 tahun. Oke. Terus nih Pak, bagaimana keadaan pendidikan di 50 tahun lalu ketika Profesor Wani? Oke, kalau saya ditanya itu akan kembali ke lebih dari 50 tahun yang lalu. Pada waktu saya mulai masuk sekolah rakyat pada waktu itu ya, namanya itu dulu sekolah rakyat ya, SD itu sekolah rakyat. Saya itu sekolah rakyatnya 3 sekolahan ya. Pertama ada masuk sekolah Ongkoloro. Jadi ya sekolahnya itu memang hanya kelas 1 dan kelas 2. Gurunya 1 orang. Kalau pagi ngajar kelas 1 sampai jam 10, kemudian jam 11 sampai jam 1 ngajar kelas 2. Selesai Ongkoloro, pindah lagi ke sekolahan yang dekat Ongkotelu. Jadi hanya sampai kelas 3. Oke. Selesai lulus Ongkotelu, pindah ke sekolah yang sampai kelas 6. Satu kecamatan waktu itu hanya ada 3 sekolahan yang menyelenggarakan sampai tingkat kelas 6 ya, itu di desa ya, di desa. Nah, yang saya berkesan pada waktu itu, guru-guru SR sekolah rakyat itu pada umumnya hanya tamatan SGB. SGB itu sekolah guru bantu, yang lulus SR atau SD sekarang ditambah 3 tahun. Jadi setingkat SLTP ngajar. Tapi
mengajarnya luar biasa. Sampai sekarang itu masih masuk ingatan di sini ya. Dan interaksi dengan murid juga luar biasa ya. Karena waktu itu hanya satu guru sehingga bisa mengikuti perkembangan murid. Nah, kalau sekarang kan mulai SD gurunya macam-macam, sehingga ketemunya hanya pas ngajar aja, sehingga interaksinya kurang. Ya. Walaupun sekarang guru SD itu S1, bahkan ada yang S2, tapi kok rasanya tuh masih mantep tahun yang lalu. Kemudian di SMP saya pindah ke kota di Lamongan. Yang jaraknya dari desa saya itu kira-kira ya 50-60 kilo ya. SMA di kota di situ, dan itu guru yang ngajar kalau di SMP yang ngajar lulusan SGA ya. SGA itu sekolah guru atas, setelah SGB tambah 3 tahun ya. Tapi ya itu mantep semua gitu, mantep ya. Kemudian di SMA-nya baru dibuka, sehingga gurunya juga macam-macam, nggak ada guru profesional, ada yang jaksa, ada komandan kodim, ada yang hakim segala macam. Tapi apa yang diajarkan tuh rasanya mantap sekarang, sehingga misalnya pelajaran sejarah, saya itu masih ingat di mana Napoleon dibuang, perang Rusia, siapa pembantunya Diponegoro. Saya tanyai Sentot Prawirodirjo tahu nggak Mbak ya? Nggak tahu kan? Nah, padahal saya tuh diajar tahun itu, tapi rasanya ngajar tuh luar biasa. Masih ya. Teringat ya berarti Pak sampai sekarang. Demikian juga setelah itu di perguruan tinggi. Dosennya itu hanya dosen tetap di Fakultas Pertanian Brawijaya itu ada 4 atau 5 orang. Ya. Sebagian besar yang ngajar juga asisten-asisten tadi, asisten apa? Yang sudah lulus sarjana muda ngajar. Tapi ya mantap sekali gitu hubungan antara dosen dan walaupun hubungan dosen dan mahasiswa dan asisten itu rasanya jauh ya, tapi dekat. Jauhnya itu dulu dosen itu seperti dewa, kita mau menghadap dosen nggak berani langsung nodok, dosen duduk sini. Jadi luar biasa, tapi berkesan di hati kita gitu. Jadi masih ingat apa ini teman ini dan seterusnya, luar biasa pada waktu itu. Ya, Pak, dan sekarang itu interaksinya, bayangkan ya, saya tuh di Brawijaya ngajar 7 kelas, 1 kelas 40 orang, ngajarnya hanya ketemu datang ngajar. Gimana saya tahu satu persatu? Kan tidak tahu. Pada waktu itu dosen ngajar 1 kelas 1 tahunan, istilah sistem tahunan, sehingga tahu, walaupun bahkan setelah saya jadi dosen pun tahun 75, 76, 77, 78 belum ujian, saya sudah tahu nih mahasiswa akan dapat nilai bagus segala macam itu. Kalau sekarang hanya percaya dari hasil tes saja kan. Ya. Oke Pak, kalau begitu mau tanya juga nih Pak, di mana sih awal Prof Wani berkecimpung di dunia pendidikan? Di mana? Ya tadi saya katakan saya pertama kali di UPN ya, di UPN tahun 72 bulan Februari atau apa gitu ya, bulan Februari ya, di UPN. Setelah itu bulan ya sebenarnya sebagai asisten luar biasa di Brawijaya sebenarnya ya, tapi hanya praktikum aja ya, praktikum, tapi ngajar itu mulai di UPN ya, tahun bulan Februari atau berapa, karena dulu kuliahnya itu awalnya bulan Januari atau Februari, awal tahun dulu. Awal tahun. Sekarang kan hampir akhir tahun ya. Dulu awal tahun. Setelah itu lalu di Brawijaya ya. Kemudian di Brawijaya saya juga pernah ngajar di Universitas Jember ya. Kemudian saya pernah mendirikan juga swasta di samping Universitas Tribuana Tunggadewi. Saya pernah tahun 81 mendirikan Universitas Wisnuwardana. Itu juga saya ikut mendirikan. Kemudian tahun 90-an, 88 saya pernah juga ikut menegerikan Universitas Bangkalan yang sekarang jadi Universitas Trunojoyo. Itu saya juga ikut menegerikan. Oke. Apakah ada titik terendah Prof Wani ketika berkecimpung di dunia pendidikan? Titik terendah apa yang dimaksud misalnya itu? Merasa jatuh itu ketika apa? Ketika Prof Wani berkecimpung selama 50 tahun di dunia pendidikan. Rasanya kok saya itu
semuanya lancar gitu ya. lancar, alhamdulillah. Semuanya lancar, semua keinginan tercapai, sehingga kadang-kadang itu saya merasa takut ya. Sepertinya kok Allah itu ngujo saya ya, sehingga satu saat kalau saya dicoba tuh gimana kira-kira itu ya, memang kalau hambatan kecil itu Ya, ada, pasti tapi ada. kok rasanya apa yang saya ingini itu kok walaupun lama terpenuhi begitu, terpenuhi gitu kayak. Berarti selama ini belum ada ya Prof titik terendahnya Prof? Rasanya kok enggak belum ada, ya. Jadi karena rasanya selama ini masih lancar aja gitu makanya. Karena lancarnya takut gitu ya, takut ya, ingin ya misalnya kalau paling-paling pengen studi tahun ini belum disetujui oleh atasan, ya paling-paling mangkel kenapa itu boleh, saya nggak boleh, tapi secara keseluruhan kok rasanya itu lancar aja ya kayak ya. Oke nih Prof, siapa aja sih Prof? Oke, sebelum itu barangkali kalau dikatakan terendah, saya sempat frustasi, sempat patah arang, yaitu waktu pengusulan guru besar ya. Tahun 92 itu pertama kali ada aturan boleh loncat jabatan, ya, loncat jabatan. Saya waktu itu sudah lektor kepala 4B. Kalau dulu itu untuk jadi guru besar itu harus 3A, 3B, 3C, 4A, 3D, 4A, 4B, 4C, baru guru besar. Lalu tahun 92 ada aturan boleh loncat. Saya waktu itu 4B, maunya naik ke 4C dulu. Tapi oleh pimpinan universitas disarankan tunda dulu 1 tahun daripada kamu nanti jadi ini nunggu lagi 3 tahun guru besar. Nah, sehingga disuruh nunda. Maka saya bersama Profesor Bambang, Profesor Kumalningsih itu nunda. Jadi saya mestinya tahun ini bisa lektor kepala 4C, saya tunda. Mengumpulkan lagi untuk mencukupi jadi guru besar. Tahun 93 saya mengusulkan jadi guru besar. Memenuhi syarat. Di Senat sudah disetujui, nggak tahu sampai di universitas kok nggak diusul-usulkan ya. Padahal dulu yang nyuruh untuk nunda itu pimpinan universitas, bukan rektor memang, tapi itu wakil rektor 1. Tapi setelah saya turuti kok nggak tahu apakah dihambat, pokoknya nggak diusul-usulkan itu, sehingga saya sempat frustasi, ditanya sudah, akhirnya ya sudahlah terserah pada Pak Rektor mau diusulkan apa, sehingga tidak diusulkan guru besar tapi diusulkan lektor kepala. Jadi saya sudah rugi 2 tahun ini nunggu, mestinya tahun 93 sudah bisa atau 92 ini sudah bisa lektor kepala, tapi baru akhir 93 baru lektor kepala. Itu yang pertama ya. Kemudian setelah lektor kepala waktu mengusulkan ke 4C jadi 4D ya, itu juga ada hambatan ya, ada hambatan apa? Sudah disetujui Senat, sudah disetujui rektor, tapi nggak diproses-proses karena waktu itu ada Dewan Kehormatan ya, jadi sebelum diusulkan tuh harus disetujui Dewan Kehormatan, tidak diproses-proses. Alasannya apa? Alasannya karena ada surat koleng yang menyatakan saya tidak bersih lingkungan. Ya, tidak bersih lingkungan tuh dianggap saya tersangkut urusan pemberontakan PKI tahun 65. Yang dipakai alasan apa? Karena nama saya waktu saya SD itu nama saya hanya Wani itu aja. Setelah masuk kabupaten ya, malu namanya kok Wani saja, tak tambahi MHR, nggak usah keselamatan, tambah sendiri ya, sehingga jadilah Wani MHR. Nah, ijazah SD Wani, RR Wani, ijazah SMP SMA Wani MHR, ijazah persiapan Wani MHR, kemudian ijazah sarjana muda juga Wani MHR. Saya kawin, mahasiswa sudah kawin, saya lulus ya, kawin. Di daerah saya kalau kawin itu namanya diganti, nama kecil Wani tok gitu, diganti besar Hadi Utomo. Nah tadi kalau ijazah saya Hadi Utomo sarjana, ini ijazahnya Wani kan nggak sambung, maka saya pakailah Wani Hadi Utomo. Lah dianggap saya menghilangkan nama MHR ini, dianggap karena saya tidak bersih lingkungan dari PKI. Ya, itu dihambat di sini. Ya, itu sehingga saya juga sempat frustasi. Untung masih didukung oleh Profesor Bambang, sehingga akhirnya ya sudah jalan
terus begitu. Kalau dikatakan titik terendah, tapi ya sebenarnya tertundanya 2 tahun juga masih normal. Tapi kalau terendah ya kira-kira itulah ya. Seperti itu titik terendahnya Prof Wani. Selanjutnya nih Prof, siapa saja yang menjadi sosok penyemangat Profesor Wani dalam dunia pendidikan? Ya tentu saja kalau saya mulai dari guru saya, guru SD kelas 1 itu namanya Pak Sati ya, namanya Pak Sati. Itu yang ngajari gimana sabarnya. Di desa saya dulu itu kalau musim tanam padi sama musim panen itu gurunya nyari murid ke sawah karena muridnya itu membantu di sawah. Luar biasa gurunya waktu itu ya. Jadi gurunya datang ke sawah, ayo kamu sekolah gitu dulu gitu ya. Itu di SD ya. Kemudian setelah pindah kelas 4, 5, 6 tadi namanya Pak Jairin baru meninggal 3-4 bulan yang lalu. Dia ngajarnya itu bukan main ya, walaupun dia hanya lulusan SGB. Kalau ngajar ilmu hewan dulu namanya ya, biologi itu ilmu hewan kata, ya diajari bedah kata. Ngajar penyerbukan bunga, ya diajari penyerbukan bunga. Luar biasa dulu begitu ya. Itu di SD ya, Pak Sati, Pak Jairin ya. Kemudian di SMP ya, SMP sekolah lanjutan itu Pak Muhajir ya, Pak Muhajir itu guru saya, guru aljabar. Dulu itu aljabar macam ada analit ya. Menyemangati ya. Ya sebenarnya kuliah juga karena ulangan 1, kedua, ketiga saya selalu dapat nilai 10 gitu, sehingga akhirnya ulangan-ulangan berikutnya nggak diperiksa sudah dikasih nilai 10 kan begitu kan. Walaupun kadang-kadang juga punya teman-teman disuruh meriksa saya kan itu. Nah, dia yang memberi semangat saya untuk kemudian di tingkat universitas ya ketua jurusan saya waktu itu namanya Dr. Dharma Putra itu yang mendorong terus sekolah sehingga akhirnya saya sekolah ke Australia. Nah, saya itu jadi alumni Brawijaya yang dokter pertama di Fakultas Pertanian. Dulu itu lulus paling cepat itu 8 tahun. Profesor Bambang itu 8 tahun. Masuk 65, lulus tahun 74. Paling cepat. Ada yang 10 tahun, 11 tahun ya. Saya bisa lulus 5,5 tahun gitu kan gitu ya. Ya karena pengen cepat lulus karena orang tua biayanya terbatas kan ya gitu kayak. Ya. Pertanyaan terakhir nih Prof untuk penutup. Bagaimana sih tanggapannya Prof Wani tentang pendidikan di Indonesia saat ini? Terus ada harapan nggak Prof untuk generasi sekarang? Nah ini saya prihatin sekali dengan pendidikan di Indonesia ya. Ganti menteri, ganti aturan. Seolah-olah ganti kurikulum. Padahal kurikulum yang diganti itu hanya perangkat tulisnya aja, mata kuliahnya ini. Tapi padahal kurikulumnya juga termasuk tenaga pengajarnya yang itu tidak pernah ya diperbaiki ya. Orangnya seperti saya lulus tahun 74, sekarang dengan macam-macam gini ya akhirnya saya pola pikir saya tetap tahun 74. Jadi setiap ganti menteri ganti kurikulum sehingga akhirnya bingung. Di perguruan tinggi dulu menteri apa tuh berhenti membuat peraturan sehingga dulu pertanian ada 4 jurusan, banyak jurusan dulu, ada jurusan ilmu tanah, jurusan agronomi, jurusan hortikultura, jurusan hama penyakit, jurusan sosial ekonomi. Nah, ganti menteri pangkas, tinggal jadi 2 jurusan, agrotek sama agribis. Nah, sekarang ganti lagi, tambah lagi. Nah, macam-macam itu dari peraturan. Ya. Dari dosen terlalu banyak beban administrasi, ya terlalu banyak beban administrasi. Ya mau nggak mau karena universitas sendiri terlalu banyak beban administrasi, mau nggak mau ya harus begitu kan. Nah, dari mahasiswanya, nah ini tidak mau, bukan hanya kurang, tidak mau membaca, ya jadi tidak mau membaca. Dulu kalau saya kuliahnya tahunan, diajari dari jurusan apa? Komunikasi ya. Nah, kalau saya dulu itu Fakultas Pertanian ada mata kuliah penyakit tanaman. Dosennya hanya kuliah 2 kali. 2 kali tunggu 8 bulan karena musim tahunan ujian. Jadi dalam 8 bulan itu mahasiswa membaca sendiri, mencari sendiri begitu. Nah, sekarang mahasiswa nggak mau membaca. Dulu mahasiswa itu bangga itu kalau mempunyai buku banyak.
Nah, padahal cari buku pada waktu itu sulitnya bukan main. Kita harus cari ke penulisnya, ke penerbitnya, minta. Dulu untuk Fakultas Pertanian, Biologi, itu sumber bacaan itu ada di Bogor. Jadi kita menyelesaikan kuliah, menyelesaikan penelitian. Setelah itu kita pergi ke Bogor 3 bulan, yang namanya studi literatur. Nah, studi literatur, studi pustaka. Se-Indonesia datang ke Bogor sama Medan yang ada di sana waktu itu. Dan sekarang sumber bacaan kan banyak sekali. Dengan HP itu jam 12 malam bisa cari. Tapi ya itu mahasiswa malas belajar. Itu malas baca. Ya, malas belajar. Bukan hanya malas baca, yang penting lulus. Bukan memahami, bukan mengerti. Buktinya apa? Ya saya di pertanian juga ngajar itu. Kalau mahasiswa saya tanya, keluar dari ujian, tanya soalnya sudah lupa. Kalau saya dulu habis ujian, karena dulu ada sistem ulangan, habis ujian nggak bisa, tanya sampai itu bisa. Itu. Saya pernah ngajar di Fakultas Teknik Pengairan, Fakultas Pertanian. Kos 2 orang, 1 kos-kosan. Ujian Fakultas Teknik pertama, ya. Pertanian kedua. Sekarang Fakultas Teknik mungkin 3-4 hari lagi Fakultas Pertanian. Setelah ujian itu ternyata mahasiswa pertanian, ini kan sama dengan kemarin yang diujikan di fakultas, tapi dia tetap nggak bisa mengerjakan karena tidak mau mengerjakan, tidak mau tanya apa nah, itu jadi kurang baca. Itu yang menurut saya itu kurang baca. Lupa sejarah, dilupakan itu sejarah. Makanya apalagi sosial ya, apalagi kalau sosial saya tanyai siapa Sentot Prawiro Dirjo, siapa Kiai Mojo, nggak tahu, itu luar biasa. Tahu nggak Kiai Mojo? Kurang tahu. Oh lah, itu luar biasa kan itu ya. Kurangnya literasi berarti. Ya. Siapa Patimura ya. Nah, luar biasa itu, satu masih ingat padahal gurunya ngajar itu lulusan SGA atau hakim masih atau jaksa itu loh gitu loh ya. Nah, tapi wah ini ya karena mau baca, padahal sekarang sumber bacaan banyak dan itu keluhan semua ya, keluhan semua mahasiswa kan gitu kayak ya rata-rata. Terus yang terakhir Prof, untuk harapannya Profesor? Ya harapan untuk anak-anak muda yaitu sekarang baca dan jangan sekali-sekali melupakan sejarah ya, karena berulang hanya modusnya yang beda ya. Jadi apa yang terjadi tahun apa yang terjadi sekarang ini pernah terjadi tahun 65, 66, ada, hanya caranya yang berbeda. Jadi harus kemudian membaca, karena dari membaca itulah sumber pengetahuan. Nah, sekarang kan masih paling hanya lihat TikTok, lihat YouTube ya. Yang itu ya memang ada sedikit sekali kan begitu ya. Dan membaca itu sangat penting sekali gitu ya. Berarti pesan dari Prof Wani sekarang ini hanya membaca. Ya membaca harus gitu ya, membaca. Dan jangan lupakan sejarah ya Prof ya. Kalau dulu mahasiswa itu bangga pamer, saya punya buku. Saya ada sini kan begitu. Sekarang kalau mahasiswanya baca diktat dulu itu dikatakan sarjana diktat. Nah, sekarang enggak, sarjana PPT kan, mahasiswa hanya melihat PPT aja. Melihat PPT, membaca PPT. Membaca, itu yang kurang membaca itu ya. Mungkin sekian dari saya Prof, pertanyaan-pertanyaannya sudah cukup. Terima kasih banyak Prof dan mohon maaf untuk mengganggu waktu. Oke ya, nanti tinggal ya. Oke. Terima kasih banyak Prof. Ya, ya. Sudah, alhamdulillah.